Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan salah satu di antara faktor yang bisa menambahkan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan merenungkan ayat-ayat Allah yang kauniyah, yang diistilahkan dengan tadabbur alam. Ini merupakan salah satu yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Di samping Allah menekankan dan mewajibkan kita belajar tentang ayat-ayat Al-Qur'aniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikiran cemerlang atau ulul albab. Demikian pula Nabi SAW dalam hadis yang derajatnya hasan, beliau bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah." Renungkanlah tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan jangan memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia diperintahkan untuk memikirkan yang bisa untuk dia pikirkan, dan Allah melarang manusia dari memikirkan sesuatu yang tidak sampai pikirannya kepadanya, yaitu tentang hal-hal yang gaib, di antaranya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, wa ta'ammal khalqal ardi wa kaifa ubdi'at. Renungkanlah tentang penciptaan bumi ini, bagaimana Allah menciptakannya dalam keadaan yang sangat indah sekali. Taraha min a'zami ayati fatiriha wa badi'iha. Bumi, engkau akan melihatnya sebagai atau salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang menciptakannya, yang menciptakan alam semesta ini. Khalaqaha subhanahu firasyan wa mihada. Allah menciptakan bumi ini sebagai hamparan. Ya, ayatnya banyak sekali. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Alladzi ja'alakumul arda firasyan. Dialah yang menciptakan bumi ini sebagai hamparan. Wa dzallalaha li'ibadihi. Dan Allah lah yang menundukkan bumi ini. Ya, bumi Allah yang menjaganya, Allah yang mengaturnya, Allah yang mengisi semua fasilitas yang ada di dalamnya dan menundukkannya bagi manusia. Wa ja'ala fiha arzaqahum, dan Allah menjadikan di atas muka bumi ini rezeki bagi manusia. Jangankan manusia, hewan pun Allah berikan rezeki kepadanya. Ya, yang penting manusia, yang penting makhluk mau berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firman, seperti yang sabda Nabi sallam, "Law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimatan wa yaruhu bitana." Rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Manusia, ya bagaimanapun banyaknya jumlah mereka, ya, meskipun dikatakan lapangan pekerjaan sempit, namun rezeki Allah tidak pernah sempit. Allah Maha memberi rezeki. Selama manusia berusaha bertawakal kepada Allah, pasti akan ada rezeki. Ya, Allah tidak membatasi rezekinya kepada hamba-hambanya. Bahkan setiap manusia telah ditakdirkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan disebutkan dalam hadis, tidaklah manusia itu meninggal dunia kecuali Allah telah memenuhi semua rezekinya, tidak Allah kurangi sama sekali. Nabi mengatakan, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Ya, seekor burung Allah yang beri rezeki kepadanya. Ya, dia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian sore harinya kembali kepada sarangnya dengan keadaan kenyang. Dia tidak tinggal diam di sangkarnya, tidak tinggal diam di tempatnya, namun berusaha mencari makanan. Inilah yang dikatakan Nabi SAW sebagai tawakal. Tawakal bukan hanya berdoa saja, bukan hanya menunggu rezeki dari langit, tidak. Akan tapi berusaha dan menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang juga Nabi SAW sabdakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah, bersungguh-sungguhlah untuk mencari yang bermanfaat bagi diri kalian di dalam masa urusan dunia maupun akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Berusaha dan berdoa, itulah yang dinamakan dengan at-tawakal. Dan rezeki semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala fiha arzaqahum, Allah lah yang memberikan rezeki di atas muka bumi ini. Wa aqwatahum wa ma'aishahum, mata pencaharian manusia Allah yang memberinya. Jangan ada keyakinan bahwasanya rezeki itu kita yang memberinya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kita yang bisa memberikan rezeki kepada keluarga kita, tidak. Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki kepada kita semuanya. Namun kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Wa ja'ala fiha subula liyantaqilu fiha fi hawaijihim. Dan Allah pula yang menjadikan jalan-jalan, tempat-tempat, prasarana-prasarana agar manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam memenuhi kebutuhan kepada mereka. Semua Allah yang memudahkan. Kita dipermudah oleh Allah jalannya untuk mencari rezeki. Itu semuanya sekali lagi harus kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kekuatan kita. Makanya kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setiap kali salat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah diriku untuk bisa mengingat dirimu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepada, dan untuk beribadah kepadamu dengan yang baik. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan kepada kita rezeki, yang memudahkan pekerjaan kita semuanya. Wa arsaha bil jibal faja'alaha autadan tahfazuha li'alla tamida bihim. Dan Allah juga yang mengokohkan gunung-gunung, dan Allah jadikan gunung tersebut sebagai pasak, sebagai tiang bagi bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Tahfazuha, yang dengan gunung itulah Allah menjadikan bumi ini kuat dan tidak bergetar sama sekali. Wa wasa'a kanafaha wa dahaha, dan Allah melapangkan wa famajjaha wa basataha wa tahaha fa wasa'aha min jawanibiha. Allah membentangkan, yang menghamparkan, yang meluaskan alam semesta ini. Allah yang menciptakan semuanya. Ini adalah keyakinan orang muslim. Bahkan orang musyrik zaman jahiliyah pun meyakini hal seperti ini. Namun ada sebagian orang yang mereka terkadang mengingkari hal-hal seperti ini. Mereka meyakini bahwa ini ada dengan sendirinya tanpa ada penciptanya. Seperti yang diyakini oleh sebagian orang-orang filosofis atau orang-orang yang tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang dikenal dengan seorang cendekiawan muslim pada zaman dahulu, yaitu Ibnu Sina. Dia sebagian ulama mengkafirkan dia dikarenakan dia mengucapkan ucapan kufur tentang masalah hal ini. Dia mengatakan tentang qidamul alam, tentang alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Keindahan alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada penciptanya sama sekali. Muncul tanpa ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Sina dikafirkan oleh para ulama di antara keyakinannya seperti ini, dan juga dia memiliki keyakinan yang batil, meskipun ada sebagian riwayat menyatakan dia telah bertobat, namun wallahu alam pemikirannya tetap dipakai oleh sebagian kaum muslimin. Maka dia selayaknya untuk misalnya kita membanggakan
ya seorang yang bernama Ibnu Sina. Cukup bagi kita ulama-ulama ahli sunnah, cukup bagi kita ulama-ulama sahabat, tabi'in, tabi'in yang selamat akidahnya mereka. Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak ulama-ulama yang harus kita hormati daripada kita menghormati, menjunjung tinggi orang-orang yang rusak pemikirannya, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka orang-orang filsafat mengagungkan tokoh-tokoh mereka di antara Ibnu Sina, padahal telah dicam, telah divonis oleh para ulama sebagai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keyakinannya yang tidak mengimani Allah sebagai pengatur alam semesta ini. Jadi meskipun kita sudah mengatakan diri muslim, meyakini Allah yang menciptakan, maka wajib untuk kita terus menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merenungkan semua alam semesta ini sebagai pelajaran dan ibrah bagi kita bahwasanya Allah lah Al-Khaliq yang wajib untuk kita ibadahi, yang wajib untuk kita mensyukuri segala bentuk nikmat-nikmatnya ini. Ya, kita kalau sekedar ya hidup di muka bumi ini, terkadang begitu saja melewati hari-hari tanpa kita ada perenungan. Namun kalau kita renungkan, semua gerak-gerik kita, semua yang kita dapati dari kenikmatan ini, jangan yang kita syukuri hanya sekedar kalau kita mendapatkan harta, kita mendapatkan kesehatan. Kalau kita renungkan lebih banyak dari itu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita tempati merupakan ciptaan Allah yang wajib untuk kita mensyukurinya. Jangan pula merusaknya. Demikian pula dengan langit Allah Subhanahu wa taala, kita tiap hari melihatnya. Cuma terkadang tanpa ada perenungan, terkadang tidak ada manfaatnya. Padahal subhana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua itu dengan sia-sia. Semuanya ada hikmah dan tujuannya. Wa ja'alaha kifatan lil ahya tadumuhum ala dhahriha ma damu ahya. Bumi Allah jadikan sebagai tempat bernaung bagi orang-orang yang masih hidup di atasnya. Allah menjadikan permukaan bumi sebagai tempat untuk menampung orang-orang yang hidup sebagai tempat tinggal. Wa kifatan lil amwati tadumuhum fi batniha idza matu. Dan bumi ini juga sebagai tempat penampungan bagi orang-orang yang telah mati, yang Allah tempatkan mereka di keraknya atau di dalam bumi idza matu jika mereka telah meninggal dunia. Fa dhahruha watanul lil ahya wa batnuha watanul lil amwat. Permukaan bumi Allah jadikan tempat bernaung bagi orang-orang yang mati hidup, dan kerak bumi atau dalam bumi sebagai tempat bagi orang yang telah meninggal dunia. Summa undur ilaiha. Kemudian lihatlah sekali lagi kepada muka bumi ini. Wahya mayyitatun hamidatun khasyi'ah. Bumi ini benda mati. Tanah, permukaan bumi, suatu yang mayyitah, yang mati. Hamidatun khasyi'ah, yang tidak bergerak sama sekali. Fa idza anzalallahu 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Namun ketika Allah turunkan air di atas muka bumi ini, maka bergerak tanah tersebut warabat, dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Fartafa'at wa khdarrat, kemudian tumbuh sedikit demi sedikit, kemudian menghijau. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang indah yang bermacam-macam. Fa akhrajat ajaiban nabat, kemudian muka bumi tersebut mengeluarkan tanaman-tanaman yang indah yang sangat menakjubkan, yang bisa dipandang oleh manusia, yang bisa didengar oleh manusia. Bahijul lin nadirin, suatu hal yang sangat menggembirakan bagi orang yang melihatnya. Karimul lil mutanawwirin, dan dia sangat dermawan bagi orang yang mengambilnya. Ini adalah taraf tafakkur di alam semesta ini, bahwasanya Allah lah segala-galanya, Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Kalau kita lihat orang-orang yang memelihara tanaman, terkadang tidak bisa sampai kepada hal ini kecuali kalau betul-betul mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanaman hias bukannya sekedar untuk pemandangan saja, namun untuk direnungi bahwanya itulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya, sehingga semakin dia merenungkan hal tersebut, semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur Allah memberikan fasilitas yang serba sempurna agar manusia betul-betul mengingat kepada Allah, mengingat kepada hari akhirat. Kemudian banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang bumi yang mati ini, bumi yang tidak bergerak sama, yang tidak hidup. Kemudian Allah hidupkan dari yang mati tersebut
sesuatu yang hidup. Yukhrijul mayyita minal hayy wa yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Di antaranya tanaman yang Allah hidupkan dari sesuatu yang mati. Ini semuanya sebagaimana Allah jelaskan tujuannya agar manusia mengingat kepada hari kebangkitan. Ketika manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya pada hari kiamat, lalu Allah bangkitkan. Ini di antara al-burhan atau di antara dalil tentang adanya hari kebangkitan. Kalau Allah mampu menumbuhkan tanaman yang hidup dari yang mati yaitu tanah, maka Allah lebih mampu untuk mengeluarkan manusia yang telah mati kepada kehidupan yang berikutnya. Semua itu ada tujuannya. Allah menciptakan semuanya ini ada tujuannya. Kalau manusia itu mau memikirkannya, yaitu agar manusia betul-betul menyiapkan diri beribadah kepada Allah, menyiapkan diri untuk menyambut suatu hari yang manusia tidak akan mungkin bisa lari darinya, yaitu hari kebangkitan. Summa ta'ammal kaifa ahkama jawanibal ardi bil jibali rasiyat asyawamit as-summa as-salat wa kaifa nasabaha fa ahsana nasbaha. Kemudian renungkan bagaimana Allah menciptakan bumi ini dengan gunung-gunung yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Bagaimana Allah menancapkan gunung-gunung tersebut. Wa kaifa rafa'aha, kemudian Allah meninggikannya. Wa ja'alaha aslaba ajza'il ardi, dan menjadikannya sebagai suatu hal yang sangat kokoh di muka bumi ini. Li ala tatmahilla ala tatawulis sinin, agar bumi ini tidak bergetar atau tidak bergoncang karena dimakan zaman, atau tidak akan hancur dimakan zaman. Wa tarabitul amtari wariyah, dikarenakan terkena siraman air hujan ataupun angin. Bal atqana sun'aha wa ahkama wad'aha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaan gunung tersebut dengan penciptaan yang sangat indah, penciptaan yang sangat kokoh sekali. Wa auda'aha minal manasi, dan Allah menempatkan di dalam gunung-gunung tersebut hal-hal yang bermanfaat. Wal ma'adin, barang tambang. Wal ayun, sumber air. Ma'auda'aha, ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Bukan terjadi begitu saja. Bukan terjadi tiba-tiba atau secara alami, tidak. Namun ini ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah manusia diperintahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas segala bentuk kenikmatan-kenikmatannya. Fadhkuruni al-kurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, ingatlah kepada penciptaanku dan seterusnya. Dan pasti aku akan mengingat kalian, dan syukuri nikmatku, jangan kau kufuri nikmatku tersebut. Nikmat Allah tidak terbatas hanya dengan rezeki atau kesehatan, namun lebih dari itu. Semua alam semesta ini ada rezeki yang Allah ciptakan untuk manusia, dan tujuannya tidak lain agar manusia bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak beribadah kepada selainnya. Summa ta'ammal hadzal hawa al-latifa al-mahbusa baina as-sama'i wal ardi. Kemudian renungkan kembali angin yang bertiup dengan lembutnya, yang al-mahbus baina as-sama'i wal ardi, yang beredar antara langit dan bumi. Yudrak bihissi lamsi inda hububihi, yudrak jismuhu wa la yura saksuhu. Angin tersebut bisa dirasakan, bisa dinikmati ketika dia berhembus. Dia bisa dirasakan, namun tidak bisa dilihat bagaimana wujudnya angin tersebut. Fa huwa yajri baina as-sama'i wal ardi, dia berhembus antara langit dan bumi. Wa tayru muhallaqatun fihi sabihatun bi ajnihatiha, yang mana burung terbang mengikuti arah angin tersebut dengan sayap-sayapnya. Kama tasbahul hayawanatul bahri fil ma, sebagaimana hewan-hewan di laut itu berenang di atas air. Kalau burung dia berenang di atas udara bersama hembusan angin, sedangkan hewan-hewan di lautan mereka berenang di atas air. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, semuanya Allah yang mengaturnya. Wa tattaribu jawanibuhu wa amwajuhu inda haijanihi kama tattaribu amwajul bihar, yang mana angin tersebut berhembus kemudian bergelombang sebagaimana gelombang air laut. Terkadang kita merasakannya tanpa memikirkan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Angin yang berhembus sebagai nikmat bagi kita. Kalau enggak ada angin, maka hausnya terasa panas, kemudian untuk bernafas sangat susah. Bagaimana kalau seandainya kita pikirkan angin tersebut dijual misalnya, berapa harganya? Maka semuanya wajib untuk kita syukuri bersama. Tsumma ta'ammal kaifa yunsi subhanahu bihadzal rihi sahabal musakhkhar baina as-sama'i wal ardi. Kemudian renungkan kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menyusun ya dari angin tersebut atau dengan angin tersebut awan yang Allah tunjukkan antara langit dan bumi. Fatusiru kisafan summa yu'allif ba'duhu aw yu'allaf bainahu wa yadumu ba'du ila ba'din. Ya, kemudian awan tersebut Allah giring dengan angin tersebut, kemudian bersatu dengan yang lainnya menjadi besar. Summa talhaquhu rihu, kemudian dihembuskan oleh angin. Wahya disamaha subhanahu lawaqih, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lawaqih, yaitu angin yang memperkembangbiakan atau yang mengawinkan antara tumbuhan, ya. Satu tumbuhan dengan tumbuhan lain dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat angin tersebut. Angin nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pohon kurma misalnya tidak akan mungkin bisa berbuah kecuali dengan angin yang Allah tiupkan untuk mengawinkan ya antara yang laki dengan yang perempuan dan seterusnya daripada macam-macam tanaman. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, kalau kita renungkan kembali semuanya kembali kepada satu hakikat bahwasanya Allah wajib diibadahi, tidak ada yang lainnya. Summa yasuquhu ala mutuniha ila al-ardi muhtaja ilaihi. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menggiring ya awan-awan tersebut dengan anginnya ke semua permukaan bumi ini atau ke atas muka bumi ini. Fa idza 'alaha wastawa 'alaiha ihraqa ma'uhu. Ketika awan sudah menebal dan menetap di suatu tempat, maka Allah menurunkan air hujannya. Fayursil subhanahu 'alaihi riha. Kemudian Allah tiupkan angin. Wa huwa fil jawi fatadrahuhu wa tufarriquhu. Kemudian Allah sebarkan hujan tersebut. Li alla yu'zi, agar tidak mengganggu wa yahdim, dan agar tidak menghancurkan. Kalau hujan itu diturunkan pada satu tempat, maka akan membinasakan tempat tersebut, akan membinasakan hewan ternak dan lain seterusnya. Ma yanzilu alaihi bi jumlati hatta idza rawiyat wa aqrat hajataha minhu aqla anha. Setelah bumi tersebut kenyang dengan air hujan, telah mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dari air hujan tersebut, maka air hujan tersebut berpindah dari tempat tersebut. Makanya Nabi SAW ketika beliau didatangi oleh seorang Arab Badui, kata Arab Badui bahwasanya hewan ternak kami hancur binasa dikarenakan kekeringan paceklik, maka berdoalah kepada Allah. Ya, Nabi SAW pun berdoa ketika khutbah Jumat, yaitu dengan istilah meminta al-hujan atau al-istisqa. Kemudian beliau menengadahkan kedua tangannya ketika beliau berkhutbah Jumat. Kata para ulama, pada saat itu dibolehkan bagi khatib untuk mengangkat kedua tangannya kalau pada waktu minta hujan. Adapun selain itu tidak diperbolehkan bagi imam untuk mengangkat kedua tangannya ketika dia berdoa pada waktu khutbah Jumat. Adapun kalau pada waktu itu ada munasabah dalam rangka meminta hujan, maka dibolehkan seorang khatib ataupun makmum untuk mengangkat kedua tangannya. Adapun selain itu maka ia disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika doa pada waktu khutbah Jumat. Pada waktu itu Nabi SAW menengadahkan kedua tangannya meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memenuhi. Bahkan dikatakan tidaklah Rasul turun dari mimbarnya kecuali Allah sudah menurunkan air hujannya. Allah mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari berikutnya atau minggu berikutnya Arab Badui tadi datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya air hujan tersebut yang melimpah ruah sehingga menimbulkan bencana alam. Dikarenakan apa? Air hujan tersebut ditempatkan pada satu tempat. Maka Nabi pun berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawalina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan tersebut atau sebarkanlah hujan tersebut di sekitar kami, jangan kepada kami, karena sudah melampaui batas air hujan tersebut. Semuanya Allah yang mengatur. Maka tidak ada istilah pawang hujan atau yang lainnya. Yang bisa mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para pendusta. Tidak akan mungkin Allah disaingi dengan pawang hujan. Kita sendiri diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a, tidak bisa mencegah apa yang kau beri. Kalau Allah yang memberi hujan, tidak ada istilah pawang hujan atau selain pawang hujan. Semuanya Allah yang mengatur. Kalau pun toh kebetulan ada pawang hujan, tidak ada hujan, memang belum waktunya hujan. Namun kalau sudah waktunya hujan, tidak akan ada bisa yang mencegah hujan tersebut. Mereka adalah para ad-dajjalin, para pendusta yang menipu kaum muslimin dan makan harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Maka jangan sampai ada keyakinan sedikit pun dalam diri kita ada yang menyaingi Allah. Terkadang kita mengatakan, wah, kaum muslimin insya Allah yakin dalam masalah rububiyah. Jangan dulu.
Berapa banyak kaum muslimin yang mereka rusak akidahnya meskipun dalam tauhid rububiyah. Berlainan dengan orang musyrikin zaman jahiliyah. Orang musyrikin zaman jahiliyah mereka yakin dengan yakinnya Allah yang mengatur alam semesta ini. Jadinya sangat banyak. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal basara wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbirul amra fa sayaquluna Allah. Katakan oleh Nabi, siapakah yang beri rezeki dari langit dan bumi? Dan siapakah yang menciptakan, memiliki pendengaran, penglihatan? Dan siapakah yang menghidupkan, yang mati dari yang hidup, dan yang hidup dari yang mati? Dan siapakah yang mengatur alam semesta? Serentak mereka menyatakan Allah yang melakukan, yang berbuat semua itu. Orang musyrikin zaman jahiliyah mereka yakin dengan hal ini. Namun sebagian kaum muslimin naudzubillah min dzalik, mereka lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin zaman jahiliyah. Bukan hanya masalah peribadahan, masalah hal yang sangat penting dan prinsip dalam kehidupan orang muslim, meyakini Allah yang mengatur semuanya. Namun masih ada penyimpangan di dalam masalah yang sangat prinsip ini. Mereka meyakini adanya pawang-pawang hujat yang menyekutukan Allah, yang menyaingi Allah, yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan janganlah engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka pawang hujan, tandingan-tandingan Allah. Allah menurunkan hujan kata mereka, kemudian ditolak oleh pawang hujan tersebut. Demikian pula yang lainnya. Maka naudzubillahi min dzalik. Ini adalah kesyirikan yang kata para ulama melebihi kesyirikannya orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Oleh karena itulah dakwah kepada tauhid selalu dikumandangkan oleh para dai-dai Ahlussunnah wal Jamaah, karena memang kesyirikan tersebut tidak akan pernah berhenti selama iblis masih ada di muka bumi ini. Li'alla yudhi wa yahdi ma yanzil alaihi bi jumlati hatta idza rawiyat waqat hajataha minhu aqla'a anha wa faraqaha. Oleh karena itu ketika bumi telah terpenuhi kebutuhan airnya dari air hujan tersebut, maka air hujan dan awan tersebut berpindah. Wa faraqaha fahya rawayal ardi, maka awan tersebut dan air hujan tersebut sebagai penyiram bagi muka bumi ini. Mahmulatun ala dhuhurir riyah, yang mana awan tersebut dibawa oleh angin ke sana kemari, ke arah barat ke timur, semuanya dengan seizin, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Angin tersebut berhembus bukan dengan sendirinya. Awan tersebut berpindah dari tempat ke tempat yang bukan dengan sendirinya, namun Allah yang mengatur semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa ta'ammal hadhil bihar al-muqtanifat al-aqtar. Kemudian renungkanlah lautan yang sangat luas penjuru-penjurunya. Allati hiya khaljanun minal bahril muhit al-a'zam bi jami'il ardi hatta inal makshufa minal ardi wal jibal wal mudun binisbat ilal ma'i ka jazratin saghirah. Renungkanlah lautan yang sangat luas yang merupakan rangkaian daripada samudra. Al-a'zam bi jami'il ardi, yang lebih luas daripada daratan. Sampai-sampai yang ditemukan dari daratan, dari pegunungan, dari kota, jika dibandingkan dengan air lautan, itu daratan seperti jazirah saghirah, seperti pulau yang sangat kecil dibandingkan dengan lautan yang sangat luas. Wa baqiyatul ardi maghmuratun bil ma', bahkan bumi tersebut banyak yang terpendam, yang banyak tergenang oleh air. Walau la insaqur rabbi tabaraka wa ta'ala bi qudratihi wa masyiatihi wa habasihi al-ma' la tafaha 'alal ardi wa 'alaha kullaha. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah tidak mencegah dengan kekuasaan, dengan kehendak, maka air tersebut akan menggenangi semua muka bumi, semua daratan ini. Kalau kita berpikir kembali ketika terjadi tsunami, bagaimana Aceh digenangi dengan air. Ini masih belum seberapa. Seandainya Allah mau, Allah genangi semua daratan ini dengan airnya. Ini semuanya Allah yang melakukannya atas hikmah dan kehendaknya. Oleh karena itulah kita diwajibkan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita merenungkan penciptaannya ini. Kemudian juga jangan kita mengira kalau kita sudah Masya Allah Surabaya daerah yang alhamdulillah tidak terkena bencana, jangan kita bergembira dulu, jangan kita merasa tenang, aman dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Afa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka amin ahlul qura merasa aman? Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah yang datang pada pagi hari sedang mereka sedang dalam keadaan bermain? Dan sebelumnya Allah berfirman, afa amin al-qura ayatiyahum ba'suna laila wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman dari makar, dari azab Allah pada malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Wajib bagi kita untuk terus introspeksi, untuk muhasabatun nafs, ya. Dan yang lebih parah dari ini, ya, terkadang ya bukannya segera merasa aman, bahkan mereka naudzubillah min dzalik merasa atau menyekutukan Allah dengan manusia telah meninggal dunia. Ya. Tidak mungkin sebagai kita pernah mendengar, ya. Dan saya pun sering mendengar, ya, sebagai orang-orang awam terutama, mereka menyatakan alhamdulillah kita nggak pernah kena tsunami, tidak pernah kena banjir bandang, tidak pernah kena bencana-bencana yang besar. Dikarenakan apa? Surabaya dipenuhi dengan kuburan-kuburan keramat, kata mereka. Ya. Banyak kuburan-kuburan keramat dari segala penjuru Surabaya yang mencegah bencana alam semesta. Naudzubillahi min dzalik. Ya, bukan malah bersyukur, malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah merasa tenang, ya, dengan nikmat-nikmat Allah terus berikan kepada kita. Ya. Mungkin ini suatu istidraj, ya, suatu hal yang nantinya akan mendatangkan adab yang sangat besar sekali kalau kita tidak mau memperbaiki diri kita masing-masing. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika mereka sudah lalai, sudah lupa dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan semua kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Ya. Maka jangan kita tertipu dengan diri kita. Kenikmatan kita dapatkan semuanya. Jangan dikatakan, jangan diyakini ini semuanya merupakan kecintaan Allah kepada kita. Jangan dulu. Ya, introspeksi diri. Apakah kenikmatan ini merupakan istidraj? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur ya mereka. Kemudian pada suatu saat kami akan menghadap mereka. Jangan bangga dulu kalau Surabaya belum kena musibah, bencana. Ya memang kita tidak mau musibah tersebut, namun jangan pernah merasa aman. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Ya, demikian pula jangan kita melihat orang-orang kafir kok diberikan nikmat Allah. Jangan bangga dulu, jangan tertipu dahulu. Itu adalah istidraj, itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah berikan kenikmatan, semakin besar azab Allah kalau muncul pada waktunya. Allah berfirman tadi, "Falamma nasu ma dzukiru bi." Ketika mereka telah lupa, telah lalai daripada apa yang diperingatkan oleh Allah, dari tauhid, dari ibadah kepada Allah, dari sunnah Rasulnya sallallahu. Ya. Kami bukakan, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan, semakin kami berikan nikmat kepada mereka. Nikmat bukan merupakan jaminan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma farihu, ketika mereka sudah mendapatkan semua kenikmatan Allah, mereka bergembira, mereka bangga. Pada waktu itulah akan turun azab Allah. Fa'aqadnahum baghtatan, tiba-tiba kami azab mereka. Fa idahum mublisun. Ketika itulah mereka tidak akan bisa berbuat apapun juga. Ya, maka sekali lagi jangan kita pernah berbangga ya dengan semua nikmat yang kita terima. Kita harus introspeksi diri. Uskuru, ya, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmatnya tersebut. Bukan malah mengkufuri, bukan malah mengatakan, wah Surabaya bebas dari bencana karena banyaknya kuburan keramat. Ya. Padahal tidak ada manfaatnya sama sekali kuburan keramat tersebut. Justru itu yang mendatangkan bencana. Justru itulah yang mendatangkan musibah di negeri kita ini. Banyak kuburan yang dikeramatkan, banyaknya wali-wali yang telah diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal al-laila wan nahar. Kemudian juga renungkan tentang malam dan siang. Wa huma min a'jabi ayatillah, yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling indah, yang paling menakjubkan. Kaifa ja'ala al-laila sakanan wa libasan yaghshal 'alama. Ya Allah menjadikan malam tersebut sebagai tempat untuk beristirahat, sebagai pakaian yang menutupi alam semesta ini. Yang pada waktu siang ya menerangi alam semesta ini. Ketika malam datang, maka malam menjadikan bumi ini tertutup oleh malam tersebut. Fataskunu fil harakat, sehingga semuanya tenang. Sebagaimana Allah berfirman, "Wal laili idza saja." Dan demi malam apabila telah
tenang, telah hening, telah sunyi dan sepi. Allah juga berfirman, wa ja'ala al-laila libasa wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Semuanya tujuannya agar manusia mau merenungkan kembali ayat-ayatnya. Wa ta'bil hayawanatu ila buyutiha. Kalau kita renungkan, masya Allah, ya, ketika malam sudah datang, hewan-hewan mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Wa tayru ila awkariha. Burung-burung pun kembali kepada sarangnya masing-masing. Wa tastajimun nufus. Kemudian jiwa-jiwa manusia yang telah lelah ketika bekerja siang tersebut beristirahat min ka'di sa'i, dari kelelahan, wa ta'at hatta idza akhrat minha nufus rahataha wa subataha wa tatalla'at ila ma'ishiha wa tasarrufiha ja'a falikul isbah. Malam ketika datang semuanya beristirahat, semuanya kembali kepada peraduannya masing-masing. Kalau kita pikirkan, tidak mungkin ini terjadi dengan sendirinya. Allah yang mengatur semuanya ini. Tidak ada sesuatu yang teratur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Kemudian ketika manusia telah mengambil waktu istirahatnya, telah sempurna peristirahatannya, maka datang pagi hari. Falikul isbah subhanahu wa ta'ala bin nahar yukdim jaishuhu basyirus sabah. Datang pagi hari yang meneriakkan, pagi hari fahazamatil kadzdolama, kemudian menghancurkan semua kegelapan malam. Wa mazzaqaha kullu mazzaqin, dan merobe-robe malam hari tersebut. Wa kashafa 'anil alam, kemudian menyingkap alam semesta ini dengan cahaya pagi. Fa idza hum mubsirun, maka manusia pun melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fantasral hayawan, kemudian hewan pun mulai lagi mencari penghasilannya, mencari makanannya. Wa tasarrafa fi ma'ashihi wa masalihihi. Kalau kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya ini. Ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar manusia betul-betul menambahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merenungkan ayat-ayat ini, semakin dia banyak beribadah kepada Allah. Merenungkan alam semesta ini bukannya sekedar untuk merenungkan, bukannya sekedar untuk mengambil pelajaran, bukan untuk sekedar meyakini. Namun iman adalah al-qaul bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amal bil arkan. Kita merenungkan, mentadabburi alam semesta ini bukannya sekedar wah Allah yang menciptakan, wah Allah yang penciptanya sangat menakjubkan, bukan itu. Namun lebih dari itu, yaitu kita mensyukuri nikmat Allah dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu digandingkan antara merenungkan alam semesta dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan alam semesta ini, Allah mengatakan fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun, jangan kau menjadikan sekutu bagi Allah. Artinya apa? Merenungkan alam semesta ini tidak cukup, namun harus ditambahkan merenungkan Al-Qur'anul Karim agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fantasal hayawan wa tasarrafa fi ma'ashihi wa masalihihi wa khairu tuyur min awkariha. Demikian juga dengan burung-burung tersebut keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Fayalahu min ma'at, maka alangkah indahnya tempat pengembalian seperti ini. Wa nas'atin, tempat pertumbuhan. Dalun ala qudratillah subhanahu al ma'adil akbar. Di antara tujuannya ketika kita mengetahui pergantian siang dan malam, ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati kepada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di alam al-akhirah. Tadi malam datang, itulah kematian, diibaratkan sebagai kematiannya manusia. Kemudian Allah hidupkan lagi dengan siang. Semuanya sekali lagi tujuannya agar manusia menyiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat yang merupakan kampung halamannya yang sejati. Wa ta'ammal halas syamsi wal qamar. Demikian pula renungkan keadaan matahari dan bulan. Fi tulu'ihima wa ghurubihima, ketika terbitnya dan ketika terbenamnya. Manusia terkadang berbondong-bondong untuk melihat terbitnya matahari, untuk melihat terbenamnya matahari, namun sekadar untuk memenuhi syahwatnya saja, untuk menikmati pemandangan alam saja, tanpa ada tambahan, tanpa ada nilai plusnya dari
merenungkan alam semesta tersebut. Padahal Allah menciptakan alam semesta tersebut agar manusia mau merenungkannya, agar manusia tahu bahwasanya wajib bagi dirinya untuk mensyukuri Allah dengan banyak beribadah kepadanya. Wa ta'ammal khala syamsi wal qamar fi tulu'ihima wa ghurubihima liqamati dawlatai al-laili wan nahar, yang dengan terbitnya matahari dan bulan dan tenggelamnya matahari dan bulan itu tujuannya agar Allah menegakkan daulah malam dan siang. Walaula tulu'uhu la batala amrul alam. Seandainya tidak ada terbitnya matahari, tidak ada terbitnya bulan, maka akan binasa alam semesta ini. Wa kaifa kana an-nasu yas'auna fi ma'ashihim wa yatasarrafuna fi umurihim. Demikian pula bagaimana ketika manusia mereka berusaha untuk mencari penghasilan ketika datangnya siang. Semua ini Allah yang mengatur. Allah menjadikan malam sebagai tempat beristirahat, siang sebagai tempat untuk mencari nafkah. Ini Allah yang mengatur semuanya. Semuanya Allah yang berkuasa. Wa yatasarrafuna fi umurihim. Kemudian mereka mengatur perkara-perkara mereka. Wa dunya mudlimatun 'alaihim. Pada waktu malam hari tersebut, dunia gelap bagi mereka. Wa kaifa kanu yastahinuna bil aisi ma'a faqdin nur, yang mana mereka tidak akan mungkin bisa melaksanakan aktivitasnya ketika malam hari tiba. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira." Maha suci Allah, yang menjadikan di atas langit tersebut gugusan-gugusan bintang, dan Allah menjadikan pada muka bumi tersut matahari dan bulan yang menyinari. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang sebagai pergantian bagi orang-orang yang mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan bagi orang-orang yang mau mensyukuri. Ini adalah tujuan sekali lagi tadabbur alam. Tadabbur alam bukannya sekedar untuk menikmati pemandangan alam semesta, namun lebih dari itu agar manusia mengingat kematiannya, agar manusia mengingat hari akhirnya, agar manusia mengingat bagaimana banyaknya nikmat Allah yang wajib untuk dia mensyukurinya. Wa ta'ammal khalqal hayawani ala ikhtilafi sifatihi wa ajnasihi wa ashkalihi wa manafi'ihi wa alwanihi wa ajaibihi al-mu'adda'ati fihi. Kemudian juga renungkan bagaimana penciptaan hewan-hewan yang ada ini, dengan berbagai macam sifatnya, berbagai macam jenisnya, berbagai macam bentuknya, dan manfaat-manfaatnya, serta warna-warna yang sangat menakjubkan. Faminhul mashi ala batnihi, sebagiannya ada yang berjalan di atas perutnya. Wa minhul mashi ala rijlaihi, ada sebagian yang berjalan di atas kedua kakinya. Wa minhul mashi ala arba', ada lagi yang berjalan di atas 4 kakinya. Wa minhum ma ja'ala silahahu fi rijlaihi, ada lagi yang Allah jadikan senjata hewan tersebut di kakinya. Wa huwa dzul makhalib, yaitu hewan-hewan yang memiliki cakar atau memiliki kuku yang tajam. Wa minhum ma ja'ala silahahu al-manaqira kan nasri war ruqami wal ghurab. Di antara hewan tersebut ada yang Allah jadikan senjatanya pada paruhnya, seperti burung elang, raja wali, ataupun burung gagak. Allah SWT yang mengatur alam semesta dengan sedemikian rupa indahnya. Wa minhum ma ja'ala silahu al-asnan, di antaranya juga Allah jadikan hewan-hewan tersebut senjatanya ada di giginya. Wa minhum ma ja'ala silahu al-qurun yudafi an nafsihi, di antaranya juga ada orang jadikan senjatanya pada tanduknya untuk membela dirinya. Ini Allah yang mengatur semuanya. Begitu indahnya penciptaan Allah yang menunjukkan kekuasaan Allah yang mengharuskan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya tauhidur rububiyah yastalzim tauhidul uluhiyah. Kalau manusia sudah tahu ini Allah yang menciptakan, kalau manusia itu tahu Allah yang mengatur alam semesta, maka harus untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Thaha, Rabbus samawati, atau dalam surat Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyah. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Lalu apa setelah itu? Fa'budhu, maka sembahlah Allah.
Ya, Allah yang mengingatkan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Lalu apa setelah itu? Allah menyatakan wajib fa'budhu, sembahlah Allah saja, wasabil ibadati, bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mendapati sekutu bagi Allah? Tentunya tidak ada. Ini adalah tujuan Allah menciptakan alam semesta ini agar manusia kembali kepada beribadah hanya kepadanya. Wa ta'amal wa khudil ibrata umuman min wadi hadzal alam wa ta'lifi ajza'i wa nizamihi al ahsani nizami. Ya, kemudian renungkan dan ambil pelajaran secara umum dalam peletakan, dalam penciptaan jagat raya ini. Wa ta'lifi ajza'ihi, dan penyusunan bagian-bagian dari alam semesta ini. Wa nudumiha al ahsani nizam, atau nadham wa nadhamha al ahsani nizam. Dan Allah mengaturnya dengan sangat indahnya. Wa adallahu ala kamali qudrati khaliqihi wa kamali ilmihi, yang semuanya itu Allah ingin menunjukkan kepada manusia kesempurnaan penciptaannya, kesempurnaan ilmunya, wa kamali hikmatihi, dan kesempurnaan hikmah Allah, wa kamali lutfihi, dan kasih sayangnya. Allah adalah Ar-Rahmanur Rahim, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, penyayang kepada semua manusia. Ya, jangankan orang muslim, orang kafir pun disayangi oleh Allah. Dalam bentuk Allah memberikan materi kepada mereka. Allah memberikan rezeki, kesehatan, keselamatan bagi mereka. Namun Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Yaitu Allah memberikan hidayah kepada orang yang beriman. Ini bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, nama Allah itu untuk semua makhluknya. Allah mengasihi orang-orang kafir. Ya, kalau Allah tidak mengasihi, Allah akan hancurkan sekarang juga. Ya, secepatnya juga. Namun Allah masih mengasihi kepada mereka dengan Allah memberikan tenggang waktu agar mereka mau kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada agama Islam. Namun kalau tidak mau, maka Allah akan mengadab sana sajiduhum min haitsu la ya'lamun. Ya, maka inilah bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman untuk semua manusia, baik yang mukmin maupun kafir. Adapun Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Karena Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah. Ya, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, yaitu dengan memberikan hidayah untuk mereka betul-betul bisa berpegang dengan dinul Islam. Fa innaka idza ta'ammalta al-alam wajadtahu kal baitil mabni. Ya. Jika Anda mau merenungkan jagat raya alam semesta ini, engkau akan mendapatkannya seperti rumah yang tersusun, yang terbangun. Al-mu'addu fihi jami'u alati wa masalihi. Ya, alam semesta ini seperti rumah yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala perabotannya. Wa kullu ma yahtaju ilaihi, dan semua kebutuhan rumah tersebut. Fasama saqfuhu, langit sebagai atapnya, al-marfu alaihi, yang Allah tinggikan. Wal ardu mihaduhu bisatun wa firashun wa mustaqirrun lisakini. Ya, bumi sebagai hamparannya, sebagai lantainya. Wa syamsu wal qamaru sirajani yazharani fi. Ya, matahari dan bulan itu bak pelita di sebuah rumah yang menerangi rumah tersebut. Wan nujumu masabihu lahu wa zinatun wa adillatun lil mutanaqqil fi turqi hadhihi dari wal jawahir wal ma'adin makhzunatun fi. Adapun bintang-bintang diibaratkan kalau di rumah itu seperti lampu-lampu yang ada di lorong-lorong rumah tersebut yang menerangi lorong-lorong rumah. Wa jawahir wal ma'adin makhzunatun fihi kazzaqair wal hawasil al muadda al muhayya kullu shay'in minha li sya'nihi alladhi yasluhu lahu wa durubun nabat muhayyatun li ma'aribihi. Demikian juga barang tambang, perhiasan-perhiasan yang ada di muka bumi diibaratkan seperti perabotan rumah-rumah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sunuful hayawani masrufatun fi masalihihi. Demikian juga hewan-hewan. Kalau kita perhatikan bermacam-macam manfaatnya. Ada yang Allah jadikan sebagai tunggangan bagi manusia. Wa minal al-huluq atau al-haluq, ada lagi binatang tersebut yang diambil susunya. Wa minhal ghidha, yang diambil sebagai makanan, sebagai makanan bagi manusia. Wa minhal libas wal amti'a wal alat, ada lagi yang diambil manfaatnya untuk pakaian, untuk perhiasan dan lain seterusnya. Wa minha al-haras, ada lagi hewan untuk penjaga. Wajal insana kal malik, dan manusia dijadikan Allah sebagai tuan, sebagai rajanya. Al-muqawwil fi dzalikal muhkam fi, yang mengatur semua yang ada di dalam perabotan tersebut.
al-mutasarrif bi fi'li wa amrihi fa fi hadha a'zamu dilala wa aqwa burhan 'ala al-khallaqil alimil hakimil khabir. Semuanya tidak lain hanya untuk menunjukkan manusia tentang kekuasaan Al-Khallaq, sang pencipta, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, Al-Khabir, ya. Alladzi qaddara khalqahu ahsana taqdirin, yang Allah jadikan penciptanya seindah-indahnya ciptaan, wa nadzamahu ahsana tanzim, yang Allah atur dengan seindah-indahnya pengaturan. Sekali lagi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, semakin kita merenungkan alam semesta ini, kita akan mendapatkan Allah banyak sekali memberikan nikmat kepada hambanya. Maka sangat celaka, sangat binasa hamba-hamba yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, la tus'alunna yauma idin anin naim. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat bukan hanya pada diri kita, namun alam semesta ini ada nikmat bagi kita semuanya yang Allah berikan, yang tujuannya Allah tegakkan hujjah pada manusia agar manusia nanti mengingat, ya, bisa betul-betul menjadikan dunia sebagai tempat untuk beribadah kepadanya saja. Wallahu ta'ala alam wa aqulu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.